Bismillah, kita mulai. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, setelah 2 pekan kita kosong ya, tidak ada kelas. Ini kita bisa melanjutkan kembali. Dan sekarang ini kita sampai di halaman 11 ya hari ini. Bisa dibuka bagi yang punya bukunya. Bagi yang belum punya kitabnya nanti bisa memperhatikan di layar ya. Baik, di 2 pekan yang lalu kita sudah sampai di sini sebenarnya. Nah, hanya ini saya coba ulang sedikit supaya nyambung dengan apa yang kita akan bahas pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Ahmad Zakaria fi kitabihi Al-Kafi fi Sarf rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi kita masuk di pembahasan tentang fi'il madi ya. Jadi atasriful farai al-fi'lul madi. Jadi membahas tentang tasrif dari fi'il madi. Nah, apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu huwa madalla ala hadasin. Jadi fi'il madi itu adalah kata yang menunjukkan kepada satu peristiwa atau pekerjaan. Jadi ketika diterjemahkan itu berupa pekerjaan, maka kata tersebut dia masuk pada kategori fiil. Fi zamanin madho pada waktu yang telah berlalu. Berarti perbuatan yang dilakukan pada fiil madi itu sudah selesai dikerjakan. Misalnya apa? Kataba. Kataba ini artinya menulis sebenarnya. Nah, cuman untuk menunjukkan waktu, maka ditambahkan kata telah. Telah menulis ya. Fataha telah membuka. Qoro'a telah membaca. Nah, fi'il madi sendiri itu nanti ada 2 bentuk. Ada yang disebut dengan mabni lil ma'lum. Mabni di sini bukan lawan mu'rab ya. Tapi mabni di sini maksudnya dibentuk fi'il tersebut lil maklum untuk sesuatu yang sudah diketahui. Nah, apa itu yang sudah diketahui? Yang diketahui itu adalah fa'ilnya. Nah, makanya disebut dengan fi'il madi mabni lil maklum atau fi'il madi maklum. Kenapa disebut fi'il madi maklum? Karena fa'ilnya sudah ada. Nah, dari mana kita tahu cirinya seperti itu? Nah, contoh kataba. Kataba ini berarti maklum dia. Sudah ada failnya. Pertanyaannya mana failnya? Failnya berupa domir. Ada domir mustatir huwa yang tersembunyi pada kataba. Pada koro'a juga sama. Ada domir huwa. Sa'ala ada domir huwanya. Fataha, nazoro, amaro. Ini semuanya ada domir huwa yang tersembunyi di sana. Jadi kalau fil madinya itu masih yang asli belum tasrifan, berarti fil madi itu terkandung domir huwa yang tersembunyi di sana. Nah, tapi yang kedua ada namanya mabni lil majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Apanya yang tidak diketahui? Failnya.
Nah, ketika fa'il tidak ada, maka didatangkan naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, ketika fi'il datang dalam bentuk majhul, maka terjadi perubahan harokat fi'ilnya. Yaitu fi'il madinya di dhammah awalannya, satu huruf sayang terakhirnya itu, satu huruf sebelum terakhirnya di kasroh. Maka bagaimana membedakan maklum dengan majhul? Maka kita bisa lihat dari harokatnya. Kalau fi'il madi, jika harokatnya itu pertama fathah misalnya, seperti ini, maka sudah pasti itu dia maklum, ada failnya di situ. Tapi kalau dhammah awalannya dan kasroh sebelum yang terakhir, berarti di situ tidak ada fa'il. Tetapi yang ada naibul fa'il di sana. Nah, ini untuk membedakan mana yang maklum sama mana yang majhul. Nah, kemudian berkaitan dengan domir yang tersembunyi. Nah, domir itu kan jumlahnya nanti ada 14. Domir itu ada 14. Nah, maka nanti fiil kataba berarti bisa ditasrif dalam 14 bentuk. Dalam 14 domir itu. Maka fiil kataba ini kalau kita tasrif, misalnya nanti perubahannya menjadi kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Nah, 6 yang pertama ini untuk sesuatu yang gaib. Artinya pelakunya itu adalah orang ketiga. Dia, baik satu orang, dua orang, ataupun banyak. Nah, sementara katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, ini untuk mukhotob. Mukhotob itu yang diajak bicara. Kamu. Baik kamunya satu orang, kamunya dua orang, atau banyak. Kemudian kalau katabtu sama katabna, ini untuk mutakalim. Mutakalim itu orang yang berbicara. Nah, makanya satu fiil itu nanti dia bisa ditasrif dalam 14 bentuk. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan domirnya yang 14. Karena bisa jadi pelakunya dia satu orang, dia dua orang, dia banyak misalnya, atau kamu satu orang, atau pelakunya saya, atau kami seperti itu. Nah, ini tasrifannya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita langsung pindah di halaman 12 ya. Nah, yang sebelumnya itu halaman 10 ini hanya murojaah materi karena sudah dibahas sebelumnya. Pembahasan kita itu kemarin sudah sampai di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, tasrifan fil madi maklum bersama domir itu bisa digambarkan seperti ini. Huwa zahaba. Berarti zahaba ini fil madi, failnya mana? Domir mustatir huwa. Huwanya bukan yang di belakang ya. Kalau huwa di belakang ini nanti jadi mubtada. Zahabanya fil madi, failnya domir mustatir huwa. Nah, tersembunyi di depan. Karena fail itu adanya di depan, bukan di belakang. Kalau zahaba berarti alif ini menunjukkan huma ya. Huma zahaba. Kalau hum nanti fiilnya jadi zahabu. Nah, waw ini yang menunjukkan hum di belakang. Kalau zahabat ini menunjukkan ada domir mustatir hiya. Domir mustatir hiya di sini. Kalau huma zahaba, zahabanya sama di sini. Alif itu selalu menunjukkan dua ya. Dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian hunna dahabna. Nah, domirnya yang mana? Yang nun ini. Zahabna. Nah, nun ini menunjukkan hunna. Berarti terjemahannya zahabna itu mereka pergi. Anta zahabta. Kamu pergi. Nah, domirnya yang mana? Ta ini. Kemudian antuma zahabtuma. Nah, tuma ini domirnya menunjukkan antuma yang di belakang. Kemudian antum zahabtum.
Domirnya ini ya, tum yang jadi fa'il. Kemudian anti zahabti, nah, ini domirnya. Antuma zahabtuma, tuma domirnya. Antunna zahabtunna. Nah, zahabtunna, tunnanya ini yang jadi fa'ilnya. Kemudian ana zahabtu. Tu ini menunjukkan saya. Makanya terjemahannya saya telah pergi. Nahnu zahabna. Kami telah pergi. Nah, domirnya na ini. Nah, semua fiil madi tasrifan bersama dengan domir sama, apapun bentuk fiil madinya. Mau fiil madinya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, ketika bersambung dengan domir, maka domirnya akan sama seperti ini. Nah, misalnya kita mau ganti jalasa ya, maka nanti jadi jalasa, jalasa, jalasu. Nah, jalasat, jalasata, jalasna. Kemudian jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Kita mau tasrif roja'a misalnya. Sama dengan jalasa, sama dengan zahaba. Menjadi roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Sama juga dengan kataba. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, semua fiil madi tasrifannya sama. Untuk yang bersambung dengan domir yang 14. Artinya apa? Jika kita ketemu fiil madi, kok ada domir yang kita pelajari hari ini itu, maka failnya sudah yang itu. Nggak ada lagi yang lain. Karena file itu kan cuma satu, seperti itu. Nah, itu mungkin awalan untuk materi kita hari ini. Silahkan, Ustaz kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Gimana? Ada kira-kira? Jika tidak ada, kita coba lanjut ke latihan ini ya, yang nomor 2. Kita sama-sama saja. Imla al-farogho bifi'lin munasibin. Nah, ini kita ingin mencocokkan. Fiilnya itu koro'a saja. Nah, tapi misalnya kalau domirnya nanti antah, jadi apa fiil madinya misalnya? Kalau huwa kan jadi koro'a. Nah, kalau anta jadinya apa? Korokta, Nah, anta korokta. Kalau ana koroktu, koroktu. Hum. korou, Korok'u. Hunna Korokna, korokna, korokna. Antunna. koroktunna, korokna, Nah, antum. koroktu, koroktum, Nah, kalau hiya koroat, korokat, qaraat. Nahnu korokna, korokna, qara'na huma koroa, koroka, qara'a. Nah, kalau yang tadi fiilnya sekarang domir yang di belakang. Kalau roja'a itu huwa. Kalau roja'u waw ini menunjukkan hum, hum. Roja'tu ana, ana. Tu ana, ini menunjukkan ana. Roja'ata huma, uma, huma. Roja'tum antum, antum. antum, Roja'ati anti, anti. anti, Roja'at iya, iya, iya. Roja'a uma, huma, betul. uma, Roja'tunna un, antunna, untuna, antunna. Roja'na nahnu, nahnu. no, Nah, itu fiil madi ketika bersambung dengan domir yang domir itu jadi fa'il. Nah, sekarang ada fiil juga bersambung dengan domir, tapi nanti domirnya jadi maf'ulun bih.
Domiru nasbin mutasilin. Yang mana saja? Yang hu ini menunjukkan huwa, huma, hum, hu ini huwa, humanya berarti huma, hum juga. Ha ini hia. Kalau kita ketemu ya, hia berarti dia perempuan satu orang. Huma dia perempuan dua orang. Hunna mereka perempuan dua orang. Mereka perempuan banyak. Ka ini kamu. Kuma kamu dua orang laki-laki. Kum kalian laki-laki. Ki ini kamu perempuan satu orang. Kuma kamu berdua perempuan. Kunna kalian para perempuan. Ni ini saya. Na itu kamu. Nah, contohnya misalnya apa? Sa'alahu. Berarti sa'ala itu fi'il madi. Fa'ilnya mana? Domir mustatir huwa. Ada huwanya yang tersembunyi. Terus hu yang ini jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Gitu. Jadi maf'ulun bih. Berarti terjemahannya sa'alahu dia gimana? Dia menanyainya gitu. Dia menanyai dia. Hu itu kan artinya dia, satu orang laki-laki. Kalau sa'alahuma berarti dia satu orang laki-laki menanyai huma dia berdua. Sa'alahum dia menanyai mereka. Sa'alaha dia laki-laki itu menanyai dia yang perempuan. Sa'alahuma dia menanyai dia dua orang perempuan. Sa'alahunna dia menanyai mereka para perempuan. Sa'alaka dia menanyai kamu. Sa'alakuma dia menanyai kamu berdua. Sa'alakum dia menanyai kalian. Sa'alaki dia menanyai kamu perempuan satu orang. Sa'alakuma dia menanyai kamu berdua. Sa'alakunna dia menanyai kalian. Sa'alani dia menanyai saya. Sa'alna dia kok sa'alna sih? Harusnya sa'alana. Sa'alana dia menanyai kamu. Kalau sa'alna nanya ini jadi fa'il. Harusnya sa'alana kalau sesuai konteks. Nah, bisa dikoreksi ya di kitab. Kan sa'alna, tapi sa'alana. Nah, jadi kalau kita ketemu domir-domir ini, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, i, na, atau ni, sama na itu bersambung dengan fi'il madi, itulah maf'ul bihnya, seperti itu. Maf'ul bihnya datang dalam bentuk domir. Sebentar ya, saya cas laptop. Afwan. Baterainya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita ke sini dulu ya, yang bawah nomor 2. Tarjim ilal lughatil Indonesia. Nah, ini diminta menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kira-kira kita sama-sama lagi. Sa'al tuka. Apa terjemahannya kira-kira? Sa'al tuka. Sa'al apa? Sa'al. Bertanya. Bertanya. Salah bertanya. Ah, kira-kira apa? Sa'al tuka. Sebentar. Saya telah bertanya kepadamu. Betul, Ustaz. Saya bertanya kepadamu. Sayanya dari mana? Tu ini. Nah, Tentunya. tunya ini artinya saya. Kak itu kamu. Berarti saya bertanya kepadamu. Sebentar nih.
Baik, kita lanjutkan, insya Allah. Kemudian Sa'al tahu. Apa kira-kira? Kamu laki-laki telah bertanya Bertanya kepadanya. kepadanya. Iya. Ta itu kan anta ya. Ta itu anta. Ya. Kalau tu itu ana. Kalau ta itu anta. Berarti kamu menanyai dia atau kamu telah bertanya kepadanya. Sa'aluni. Mereka bertanya Mereka kepadaku. bertanya kepada Ku. saya. Mereka bertanya kepadaku. Merekanya mana? Ini wow. Wow ini kan Ku. hum. Ni itu saya. Sa'al tumuha. Sa'al tumuha. Salah, 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 salah. Sa'al tum. Kalian Kalau Nah, kalian menanyai laki-laki, dia perempuan. nah. Jadi kalian kalau bertanya sa'al kepada tumu dia. itu kan aslinya sa'al tum. Tapi dalam penulisannya ketika bersambung dengan domir nasab ditambahkan waw ya. Sa'al tumuha. Seperti itu. Jadi kalau tum berarti antum. Mereka, eh, sa'al tum. Bertanya, Kalian bertanya kepadanya. Sa'al tumuhum berarti kalian. bertanya Kalian kepada bertanya mereka. kepada mereka. Nah, sa'al sa'al Nah, nak, eh, naknya panjang ya Ustaz ya. nah atau yang panjang atau Nah, pendek? Sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, oh berarti sa'alna. guna ya Ustaz ya. Ah, Guna. betul. Berarti terjemahannya gimana? Guna itu Mereka. mereka. Mereka Mereka, perempuan. mereka Mereka perempuan Mereka perempuan perempuan bertanya bertanya kepada kepadamu. ya, kepada Kepada dan kalian. 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 Kum itu kan antum. Ya. Amar tani. Amar Kamu itu Apa kamu amaro? memerintah. laki-laki Amaro ya. itu apa? Memerintahkan. Memerintah. Kamu Kamu laki-laki memerintahkan bertanya kepadaku. kepadaku. Amar, amar itu memerintahkan. Berarti Oh, Kamu memerintahkan pemerintah. kepadaku. memerintah kepadaku. Amar tukum. Saya memerintahkan Hmm? kepada kalian. Iya. Ya. Amaruka. Mereka Kalian memerintah Kalian kepadanya, atau mereka? memerintahkan kepada kamu. mereka Mereka Mereka. memerintahkanmu. Oke. memerintahkanmu. Iya. Amartumuhum berarti Kalian kalian ya, Kalian memerintahkan memerintah mereka. mereka. kepada mereka. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ya, sama. Nah, sekarang kalau dari tadi Arab ke Indonesia, sekarang Indonesia diarabkan. Tarjim ilal lughatil arabiyyati. Nah, ini diminta menerjemahkan ke bahasa Arab. Dia laki-laki telah bertanya kepada saya. Bahasa Arabnya, Pak. Sa'alaki, Alani. sa'alani. Alami. Ah, Sa'alani. sa'alani. Kalau ini, dia perempuan telah bertanya kepada Sa'alat, kamu. sa'alatka. Sa'alatska. Sa'alatska. Mereka laki-laki telah memerintahkan kepadamu. Sa'alu, sa'aluka. Amaru. Sa'aluka. Sa'aluka. Saya telah menolongnya. Amarukah. Saya. Nasor, Nasor. nasor, 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 nasoro, Nasor. Nasor tu, nasoro. Kan Nasor dia, tuh. Nasor, oh nasor, Nasar tu. Sar- Sar- Nasorni. Nasor, Bukan. Nasartuhu. Nasor tuhu. Nasor Nasar tu. tu. Nasor tuhu.
Ini latihan nanti kalau mau jadi mutarjim ya. Yang susah itu sebenarnya Indonesia diarabkan gitu. Iya, itu mikir berat. Kalau ditambah yang nanya, Indonesianya panjang lebar, wah, diambil intinya kadang-kadang. Nah, tapi kalau Arab ke Indonesia sebenarnya relatif lebih mudah. Ya sama halnya ketika Indonesia diinggriskan gitu. Dengan bahasa Inggris kita tarjim. Nggak apa-apa, kita latihan insya Allah. Kemarin itu saya baca buku ini, karya Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Saddan tentang adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Eh, di sana diceritakan ada satu kisah tentang eh, Imam ini Ibrahim Al-Harbi ya. Ini betul-betul ya. Dalam kisah ini tuh disampaikan tentang Ibrahim Al-Harbi katanya. Jadi ada seorang itu dia belajar nahu, dia nggak pernah ketinggalan pelajaran gurunya selama 50 tahun. Jadi selama 50 tahun itu nggak pernah ketinggalan belajar. Jadi ternyata ulama-ulama hebat itu ketika saya baca di kitab, di buku tersebut, itu memang sama. Ya. Jadi mereka menjelaskan butuh waktu lama untuk kemudian memahami satu fan ilmu. Imam Ahmad bin Hambal itu, kata beliau, saya butuh 9 tahun untuk paham tentang fikih haid perempuan katanya itu. Dia butuh 9 tahun gitu. Nah, jadi eh, apa namanya? Termasuk kita mau jadi mutarjim misalnya seperti itu ya. Nah, itu banyak latihan, banyak latihan. Insya Allah dengan banyaknya kesungguhan itu kita berlatih, nanti Allah kasih jalan seperti itu. Nah, itu mungkin kita perlu baca motivasi tentang itu ya, tentang bagaimana ulama dulu belajar gitu. Kita tahunya kan mereka itu orang-orang hebat, pakar di bidangnya seperti itu. Nah, tapi ternyata memang ada perjuangan besar yang mereka sudah lakukan sebelum itu gitu. Kayak Imam Nawawi itu sehari beliau belajar 12 mapel itu, 12 mata pelajaran. Berarti andai satu mapel itu 1 jam, berarti dia butuh 12 jam tanpa istirahat untuk belajar 12 mata pelajaran. Jadi kenapa Imam Nawawi hari ini dikuatkan pendapatnya di mazhab Syafi'i? Karena ternyata dulu belajarnya juga seperti itu. Nah, nanti mungkin Ustadz ini ya, sampai ada kitab itu baru tentang eh, ulama-ulama yang kemudian belajar itu sudah di masa tua baru mulai belajar. Itu ada kitabnya sendiri. Saya lihat di postingan penjual kitab di statusnya beberapa waktu yang lalu. Nah, kita lanjutkan Ustadz Sadah. Itu sedikit tambahan dari saya. eh Kemana sekarang? Nomor 5 ya. Kamu sekalian telah menolongnya. Menolongkan Nasoro ya. Kamu sekalian. Nasor, nasor tumuhu. Nasor tumuhu. Kami telah menolong mereka. Laki-laki. Nasorna, Nasorna. nasornahum. Nasornahum. Betul. Nasornahum. Dia laki-laki telah melarang kepada mereka. Melarang apa? Mana? Mana? Manahum. Manahum. Mana'ahum. Mana? Mana'ahum. Oh, mana'ah. Mana'ah. Mana'ahum. Saya telah melarang kepada mereka perempuan. Mana tuhun. Mana Ah, tuhun.
Betul. Mana tuhunna. Mereka berdua laki-laki telah bertanya kepada saya. Apa? Saal. Sa'al, sa'ala, sa'al, sa'alani. Sa'alani. Ya. Jadi ada alifnya. Sa'alani. Terakhir, mereka berdua telah bertanya kepada kamu, perempuan. Sa'ala, Lagi. sa'alati. Eh, Sa'alaki. sa'alati. Sa'alaki. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi untuk tasrifan bina maklum ya. Tasrifan bina maklum. Kalau yang majhul bagaimana? Kalau ujung fi'il madinya sama saja. Sama saja. Cuman yang berubah kan harokatnya ya. Kalau majhul itu di dhammah awalannya, di kasroh sebelum yang terakhir. Nah, kalau maklum kan sa'ala. Kalau majhulnya su'ila, dirubah harokatnya. Artinya di sini nggak ada fa'il, tapi naibul fa'il. Berarti kalau kita ketemu fi'ilnya majhul, kemudian ada domirnya, berarti domirnya dia jadi naibul fa'il nanti. Tasrifannya sama. Su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna. Su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Jadi kalau su'ila itu berarti dia ditanya. Dia ditanya. Kalau fa'il kan dia bertanya. Karena dia yang melakukan. Kalau ini naibul fa'il. Dia ditanya. Su'ila dia berdua. Laki-laki ditanya. Su'ilu mereka ditanya. Su'ilat dia perempuan satu orang ditanya. Su'ilata dia berdua perempuan ditanya. Su'ilna mereka perempuan ditanya. Su'ilta kamu ditanya. Su'iltuma kamu berdua ditanya. Su'iltum kalian ditanya. Su'ilti kamu perempuan satu orang ditanya. Su'iltuma kamu berdua ditanya. Su'iltunna kalian ditanyai. Su'iltu aku ditanya. Su'ilna kami ditanya. Nah, secara terjemahannya begitu. Nah, kita praktek di nomor 2 ya. Tarjim ilal lughatil Indonesia. Kalau umiru kita terjemahkan apa? Mereka ditanya. Dia diperintah. Mereka Dia ditanya diperintah. atau diperintah. Diperintah. Misalnya di surah apa itu? Al-Bayyinah. Nah, Biru illa. Wama umiru. Umiru. Manya manafi kan itu. Dan ma tidaklah umiru mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Nah, itu ada umiru ya. Kalau umirna, Kami diperintah. Kami diperintah. umirta, Kamu 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 diperintah. laki-laki diperintah. ya, umirti, Kamu 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 perempuan perempuan perempuan. diperintah. diperintah. umirtum, Kalian 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 ah, umiro. kamu mereka berdua berdua kamu berdua diperintah. Nah, diperintah. sekarang yang Indonesianya, tarjim ilal lughatil arabiyyah. Indonesia kita Arabkan. Saya telah dipukul. Berarti, Duriba. Duribat. bukan? Durib tu. Durib. Oh, Duribtu. durib. Saya telah dipukul. Duribtu. Mereka dipukul. Mereka Durib perempuan. Perempuan. Durib buna. Durib, Durib tuna. Du, duribna. du, duribna. Kalau tunna antunna. Kalau Oh ini kan iya, hunna. duribna. Duribna. Kamu laki-laki dipukul. Kalian. Kalian laki-laki dipukul. Berarti
Duribtum. 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 Kami dipukul. Duribna. 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 Mereka berdua laki-laki dipukul. Duriba. 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 Kamu laki-laki diperintah. Amal. Amalta. Dirubah. Amar. Umir. Umirta. 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 Dia perempuan diperintah. Umirti. Dia. Iya, dia. Umir. Umirat. 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 Kami sekalian diperintah. Kami nahnu berarti. Berarti Mirna. umir. Umirna. 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 Mereka perempuan diperintah. Berarti hunna. Umirtum. Umirtunna. Mereka. Mereka Umirna. tuh hunna. Umirna. Oh, Umirna. 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 Kami, kamu sekalian laki-laki diperintah. Kamu. Berarti umir, Umirtum. 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 Nah, nah, tasrifannya seperti apa? Nah, ini tasrifannya sama ya, seperti yang atas sebenarnya. Jadi, kalau umiro itu ada huwa yang tersembunyi. Huwa umiro, alif ini menunjukkan huma, dua orang laki-laki. Hum umiru, wawunya ini yang naibul fa'ilnya. Ya. Hiya umirat, kalau umirat naibul fa'ilnya domir mustatir hiya. Kalau huma umirota, kok umirota? Harusnya umirta. Nah, ini bisa diganti ya di kitabnya. Huma umirta. Umirta, ini tak ini menunjukkan huma di belakang. Hunna umirna. Nah ini menunjukkan hunna. Umirta, tak ini menunjukkan anta. Nah, ini naibul fa'ilnya. Antuma umirtuma. Tuma naibul fa'ilnya. Antum umirtum. Tum. Anti umirti. Tinya naibul fa'ilnya. Antuma umirtuma. Sama yang tuma. Antunna umirtunna. Ini sama ya. Umirtu ini naibul fa'ilnya yang tu. Umirna nanya yang jadi naibul fa'il. Jadi tasrifannya umiro, umiro, umiru, umirots, umirota, umirna, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtunna, umirtu, umirna. Nah, kita latihan di sini sampai ini ya terakhir insya Allah. Nah, imla il faragha bi fi'lin munasibin. Nah, sama seperti yang fi'il madi tadi yang maklum. Sekarang kita kasih yang majhul. Kalau huwa itu fi'ilnya duriba. Kalau hum jadi apa? Duribanya? Duribu. 2000. Duribu, betul. Kalau ana Duriba. Duribtu. durib, Duribtu. duribtu, Duribtu. 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 Kalau anta Durita. Duribta. duribta. Kalau nahnu Duribna. 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 Kalau hiya Duribat. 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 Kalau hunna Duribna. 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 Antum Duribtum. Duribtum. antuma Duribtuma. 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 Kalau huma Duriba. 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 Nah, satu lagi. Sekarang kita kasih domirnya di belakang. Domir munfasilnya. Ya. Kalau zulima itu huwa. Kalau zulim tuh Antum. 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 Zulimna Nahnu. 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 Zulimu Huma. Hum. 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 Zulimna Hunna. hunna. Zulimat Iya. Hiya. hiya. Zulima Huma. 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 Zulimtuma Antuma. 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 Zulimtu Ana. ana. Zulimta Anta. Anta. anta di belakang. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita masuk di fiil mudhari ya.
selesai pembahasan fi'il madhi kita. Ada yang mau ditanyakan? Saja dipersilahkan. Ini tasrifannya, sorofnya di kelas ini banyak praktek ya. Kalau yang sebelumnya kan banyak kita mentasrif untuk praktek juga sebenarnya. Tapi kalau ini lebih banyak ini latihannya seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan satu-satu terkait tasrifan ini? Semisal tidak ada, nanti mungkin insya Allah yang fi'il mudhari kita sambung di pekan depan nih. Sambung pekan depan. Em, Kemudian itu sih Ustaz Salah. Jadi intinya belajar itu kembali lagi kepada hukum asal bahwa yang ngasih ilmu itu Allah seperti itu. Intinya kita kalau di buku yang yang saya sampaikan tadi itu sampai Syekh itu menyampaikan bahwa kita harus betul-betul tunjukkan kepada Allah bahwa kita serius dalam belajar itu. Nah, dengan cara apa gitu ya? Dengan cara satu kita maksimal untuk hadir, kemudian mendengarkan, ya, memahami pelajaran seperti itu. Kalau nggak paham kita nyimak lagi rekamannya seperti itu. Kemudian kalau bingung kita bertanya misalnya, dan banyak ikhtiar-ikhtiar lainnya seperti itu. Jadi kata beliau itu, kita tunjukkan sama Allah bahwa kita betul-betul serius di bidang yang kita pelajari, nah, nanti Allah kasih jalan seperti itu. Karena yang ngasih ilmu itu Allah, berarti kan kita butuh pembuktian. Membuktikan kepada Allah bahwa kita betul-betul serius ingin paham ilmu ini seperti itu. Jadi di kitab itu tuh dijelaskan bahwa ternyata ulama dulu itu kalau belajar ya hampir-hampir mirip dengan kita gitu. Kadang di pertemuan itu kita nggak paham gitu. Beliau juga sama gitu. Tapi yang disampaikan di situ adalah bahwa ketika dia tidak paham itu, dia pulang di rumah itu dia mutolaah lagi. Dia pelajari itu. Sampai dikatakan di situ tuh ada yang sampai misalnya dia belajar sore gitu ya. Kemudian pulang di rumah itu dia belajar itu sampai malam sampai subuh. Sampai dia betul-betul saya harus paham materi ini gitu. Nah, cuman kalau kita nanti tinggal kita atur waktu saja seperti itu. Saya juga dulu sama seperti panjenengan semua, maksudnya belajar pernah di tahap bingung gitu ini gimana gimana gimana. Nanti insya Allah itu akan terlewati seperti itu seiring dengan kesabaran kita dalam belajar, menghadiri majelis, kemudian kita banyak berlatih seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya untuk menyemangati diri saya dan juga ustadz-ustadzah semuanya supaya kita tidak berputus asa dalam tolabul ilmi yang kita pelajari seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya di pekan depan insya Allah. Nakhtatim darsana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum fi hadzal dars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa Ustaz iyyakum. Jazakallah khairan. Wa iyyakum.